Alhamdulillah Mbak masih bisa bertemu kembali nggih untuk berbagi tips, sampai video ini terupload nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam rahayu nggih Mbah. Gimana kabarnya Mbah? Harapan semua senantiasa diberi sehat, murah rezeki, panjang umur, awet momong anak putu nggih Mbah. Dan buat Mbah semua yang mungkin lagi menjalankan rutinitas hari ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar nggih, dan mungkin ada yang lagi sakit. Harapan saya mudah-mudahan lekas sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan bisa menjalankan rutinitas yang mungkin tertunda nggih Mbah. Amin amin ya robbal alamin. Oke Mbak, di hadapan saya ini ada handphone Vivo Y71 dengan kendala bisa dilihat ya. Di cas tidak masuk. Di cas itu tidak masuk Mbak. Di cas tidak masuk Mbak, bisa dilihat ya. Tapi sebelum proses pergantian konektor cas, saya tes dulu untuk micnya Mbak, karena micnya itu berdekatan dengan konektor cas. Pastikan pengecekan dulu, karena nanti kalau proses lepasan atau baik menggunakan solder atau blower itu bisa menyebabkan mati, kira-kira seperti itu Mbak. Jadi kita tes dulu ini menyala apa tidak, kira-kira seperti itu. Kita matikan handphone dan kita bongkar Mbak. Di sini saya menggunakan pisau Mbak, pisau khusus ya. Mbak, saya punya kuku, kita lepas dulu untuk slot SIM-nya Mbak. Saya punya kuku habis dipotong Mbak, saya potong ya. Sebenarnya si malakama ya, kalau kuku panjang itu sebenarnya saya tidak suka, cuma kadang-kadang kalau tidak Mbak, kukunya pendek semua, tidak bisa untuk ya. Kalau kukunya panjang enak Mbak ya untuk buka-buka handphone, cuman ya kalau kuku panjang itu cenderung ada kotorannya ya, apalagi kalau kita kerja handphone yang agak kotor itu kita masukkan kuku, kita buka pakai kuku, kotorannya Mbak, kotorannya tertinggal di kuku jadi kotor. Kalau pakai pisau begini cuman agak susah dan agak khawatir ya, karena tidak elastis. Oke Mbak, kita buka terlebih dahulu. Oke, sudah kita buka Mbak, tapi di sini saya Mbak, saya agak curiga karena tadi saya kasih masuk itu kayak tidak mau masuk semua begitu untuk konektornya. Jadi di sini saya berikan thinner agak banyak di lubangnya itu. Setelah itu saya bersihkan Mbak pakai jarum. Saya bersihkan pakai jarum Mbak. Tapi bisa dilihat Mbak, kotorannya Masya Allah banyak sekali kotorannya ya. Saya curiga konektornya malah tidak rusak, kira-kira seperti itu Mbak. Saya bersihkan terlebih dahulu, tapi sebelum itu kita taruh thinner, kita diamkan sesaat ya. Tadi saya break sesaat sejenak untuk supaya kotorannya mudah gitu lah Mbak ya. Kalau ditaruh thinner langsung dianu tidak bisa ya, kita taruh thinner agak banyak. Tapi hati-hati waktu menaruh, posisi layar harus di atas, jangan sampai nanti malah thinnernya lari ke layar dan malah bikin layar rusak atau bercak Mbak ya. Saya coba bersihkan dulu apakah bisa dengan cara ini. Dan bagi yang belum profesional, profesional, alangkah baiknya sebelum mengorek-ngorek bagian cas ini, kita Mbak, karena kita usahakan jangan miring, usahakan lurus, karena takutnya kalau miring nanti koslet. Jadi saya sarankan sebelum melakukan tips ini melepas baterai terlebih dahulu Mbak, karena di sini saya tidak melepas baterai ya, jadi agak sedikit rawan atau sedikit beresiko. Saya coba tes, masih tetap tidak mau.
Nggak bisa masuk mbah, nggak bisa masuk slup begitu, nggak bisa. Saya coba pergunakan konektor cas lain. Jadi konektor casnya juga diberikan yang mau dipakai colok. Bisa mbah, bisa dilihat ada logo cas. Jadi konektor casnya juga kita berikan thinner, bisa dilihat ada ya. Tapi di sini konektor casnya masih milih-milih, tidak bisa. Oh bisa, kita lihat ampernya, ampere juga masuk, terbaca tadi di atas 1 ampere, berarti ampere tidak mengalami penurunan. Jadi kemungkinan tidak saya ganti untuk konektor casnya, kira-kira seperti itu mbah. Oke mbah, di sini saya skip videonya, saya bersihkan kembali di luar video ya, maksudnya di bisa sekarang bisa dilihat mbah, bisa rapat ya. Kalau tadi kan tidak bisa rapat, karena untuk memangkas atau mengurangi durasi saya skip untuk pembersihan. Sekarang sudah bisa rapat untuk konektornya, bisa dilihat. Kalau tadi kan tidak bisa rapat mbah, dari pertama masuk tadi kayaknya memang susah masuk, bahkan saya colok lepas, karena banyak terjadi kotoran. Bisa dilihat untuk mengetes bisa seperti ini ya, digantung seperti ini, dan kita lihat ampernya hilang apa tidak. Di sini aman, tidak ada masalah ya, dipastikan cas kayaknya tidak perlu dilakukan pergantian. Jadi buat sahabat dan bapak semua, mungkin nanti handphonenya mengalami kasus tidak bisa dicas, bisa dicek dulu konektor casnya masuknya susah atau tidak, karena ini saya lihat kencang, jadi kalau rusak kayaknya tidak begitu loh. Dalam beberapa kasus mungkin tidak rusak, bisa jadi korosi, tapi di sini saya lihat mungkin korosi juga iya, dan ada kotoran, kira-kira seperti itu mbak, banyak kotoran. Jadi sebelum dibawa ke tempat servis ada baiknya di cek dulu untuk konektornya susah masuk apa tidak, bisa masuk semua apa tidak. Tapi saya sarankan sebelum proses pembersihan dianu dulu mbak, sebelum proses pembersihan dilepas dulu baterainya. Jangan ikuti cara saya ini. Bila mengikuti cara saya ini harus jarum posisinya agak lurus, jangan miring, karena miring nanti ketemu dengan yang sebelahnya, takutnya malah korslet short dan menyebabkan handphone bisa jadi mati total. Oke mbak, kita tes. Ampere masuk ya, ampere masuk, bisa dilihat 3,8, 380 mAh. Cas pun ada. Oh berarti kalau sambil nyala agak ampernya agak turun mbak ya, atau bagaimana? Tadi sampai naik 1, berapa tadi mbak, sampai naik di 1000 mAh ya, 1 ampere lebih. Kira-kira seperti itu mbak. Jadi buat sahabat dan bapak semua, sebelum ke tempat servis atau apa, lebih baik dicek dulu daripada kita keluar uang ya untuk diservis handphonenya, karena mungkin bisa terjadi ada kotoran atau apa, kira-kira kan seperti itu mbak. Bisa dilihat 17 Vivo 1724, kalau tidak salah jadi 71 nih mbak ya, 1724, 8,2, 800 mAh, hampir 1 ampere, berarti sip, ampere pun tidak ada mengalami penurunan mbak. Kira-kira seperti itu. Dan buat sahabat dan bapak semua yang belum, untuk berlangganan gratis, bisa berlangganan video-video atau tip-tip gratis, bisa menyalakan tombol lonceng dan mensubscribe mbak ya, kira-kira seperti itu. Kayaknya sampai di sini dulu mbak ya untuk video atau tips kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan mbak ya. Insya Allah nanti umur panjang, bisa bertemu kembali dengan berbagi tips-tips terbaru tentunya mbak ya. Oke mbak, buat sahabat dan mbak semua, jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah mbak ya. Dan khusus buat sobat muslim, sekedar mengingatkan saja, mari sama-sama kita berbanyak sholawat dan perbaiki sholat tentunya. Akhir kata, akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.